kembali dengan ibadah online GPI Kudus DPW Trangkil. Kita sangat bersuka cita karena saat ini Tuhan beri waktu buat kita, beri kesempatan buat kita untuk dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan awali dengan satu pujian. Aku ada sebagaimana aku ada. Kekuatan kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk bersyukur atas semua yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua adalah karena kasih anugerah dari Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan Kau akan pakai setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan ajari kami untuk dapat mengerti akan firman yang Tuhan taburkan pada saat ini. Sehingga kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang semakin hari semakin berbuah karena Engkau mengasihi hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita simak bersama-sama dengan judul Kerinduan Kita Menghasilkan Buah. Sebelum itu, mari kita akan awali persiapkan hati kita dengan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kuasa Roh-Mu
Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya, salam bahagia di tengah-tengah situasi kondisi pandemik COVID-19 atau di tengah-tengah saudara-saudara kita yang saat ini menderita akibat dampak banjir khususnya di kota Semarang dan sekitarnya. Mari kita senantiasa tetap semangat, tetap merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Untuk itu mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Minggu tanggal 7 Februari 2021. Dan kita tetap di rumah saja, dan kebetulan ada himbauan dari pemerintah Bapak Gubernur Ganjar Pranowo supaya kita tetap di rumah saja. Dan kita percaya ketika kita di rumah pasti juga ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, di mana kita dapat berkumpul dengan keluarga, dapat bersih-bersih rumah, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Filipi 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama sehati sepikir di dalam belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membimbing, menuntun kami, sehingga kami dapat senantiasa membagikan kasih Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat yang saat ini boleh mendengar, yang boleh melihat di channel YouTube. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga pemahaman, pengertian boleh terjadi di dalam kehidupan seluruh jemaat ataupun di seluruh pendengar. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah kerinduan kita menghasilkan buah. Kerinduan kita menghasilkan buah. Apa makna tersebut di dalam tema hari ini? Temanya justru menantang kita bahwa kita semuanya harus punya kerinduan. Ada rasa kangen untuk menghasilkan sesuatu yang berbuah baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya memberi tema kerinduan kita menghasilkan buah. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut merenungkan apa yang tertera di dalam bacaan yang kita baca tadi. Paulus dengan jelas mengemukakan kerinduan hatinya, di mana dia ingin baik di dalam hidupnya ataupun matinya, itu Kristus tetap dimuliakan. Makanya sebagai orang percaya patutlah kita memiliki kerinduan yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tujuannya apa Bapak yang dikasih Tuhan? Tujuannya adalah agar dunia ini dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Makanya mari kita akan renungkan di dalam kehidupan kita bagaimana Rasul Paulus sungguh-sungguh luar biasa di dalam pelayanan. Dan patut mari kita akan teladari dan kita akan pelajari apa yang kita baca nih. Yang pertama adalah bahwa kerinduan yang dilakukan oleh Paulus adalah dalam hidupnya itu dapat menjadi kemuliaan bagi Kristus. Ayat 20 jelas di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, Paulus dengan jelas mengatakan kerinduanku supaya aku tidak mendapat malu,
dapat melakukan di dalam segala hal, baik hidupnya atau matinya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini sungguh luar biasa menantang kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana hidup kita itu senantiasa berkembang, meningkat, berbuah, dan senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga senantiasa sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman ini. Karena ini berarti bahwa kehidupan Kristiani adalah suatu pernyataan yang terang mengenai hidup dan mati di dalam Yesus. Hidup yang seutuhnya di dalam Kristus yang menjadi kemuliaan bagi nama Dia. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus sendiri, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a mengatakan seperti itu, bahwa dia sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus sudah ada di dalamku. Ini artinya bahwa seluruh hidupnya hanya milik Kristus. Itu yang pertama yang patut kita renungkan di dalam pelajaran firman hari ini. Yang pertama adalah bahwa kerinduan di dalam hidupnya adalah dapat menjadi kemuliaan bagi Kristus. Kemudian yang kedua adalah apa yang patut kita teladani dari Rasul Paulus. Yang kedua dari firman Tuhan ini adalah bahwa Paulus menekankan hidupnya sungguh-sungguh untuk Kristus. Ya, kalau tadi hidupnya untuk kemuliaan Kristus, sekarang hidupnya adalah sungguh-sungguh hanya untuk Kristus. Lebih jelas dikatakan lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini berarti selama orang percaya hidup, maka hidupnya hanya untuk Kristus. Dan ia bila mati, maka itu merupakan suatu anugerah, suatu keuntungan yang terjadi di dalam hidupnya, yang tidak ternilai harganya. Karena hidup yang kekal sudah menanti. Kita sudah mendapatkan jaminan yang pasti, yaitu bersama-sama Tuhan nantinya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi keyakinan ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena akan menentukan bagaimana sikap hidup kita di dalam dunia ini. Apakah kita mau berkomitmen seperti Paulus pada saat ini, yaitu hidupku hanya untuk Kristus. Apabila saya mati nanti, itu adalah anugerah, itu adalah keuntungan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Paulus juga menekankan bahwa hidup ini harus diisi dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar. Selama masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, maka itu berarti baginya adalah bekerja memberi buah. Dengan kata lain, ia akan melakukan pekerjaan dan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadi segala sesuatu yang ia kerjakan atau yang dikerjakan oleh Paulus itu ialah menuruti kehendak Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah yang baik itu sangat penting, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan seperti itu. Jadi buah yang baik itu adalah buah-buah dari Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang buah Roh Kudus, ya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itulah yang timbul apabila ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah Roh Kudus? Apakah hidup kita hanya stagnan, biasa-biasa saja? Tetapi saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup itu sungguh-sungguh memancarkan berkat. Hidup itu sungguh-sungguh berubah dan mau berbuah yang baik. Paulus dengan jelas mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Itulah pernyataan dari Rasul Paulus bagaimana hidup kita senantiasa berpikir yang baik, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, senantiasa memancarkan, memiliki buah-buah yang berasal dari Roh Kudus. Kami percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hasilkan buah-buah Roh Kudus dan tunjukkanlah kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Demikian nama Tuhan pasti akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Itulah Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kerinduan kita senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang singkat hari ini. Bila sungguh-sungguh dapat kami pelajari, dapat kami pahami, terlebih dapat kami patrikan, termaterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan, dan puji nama Tuhan saat ini kita diberikan waktu untuk meresponi firman Tuhan. Kita berkomitmen bersama bahwa hidup kita ini adalah hidup bagi Kristus. Mari kita akan bersama-sama berkomitmen dengan pujian ini. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup di dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita kembali untuk bersyafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk keadaan bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Juga kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan saat ini memberikan waktu buat kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, kami menyatukan iman kami Tuhan. Kami bersatu untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menjadi Tuhan atas bangsa kami, dan Engkau senantiasa menolong bangsa kami dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini dihadapi oleh seluruh dunia, terkhusus untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan kembali supaya bangsa kami Tuhan dapat hidup secara normal kembali. Kami menyerahkan Tuhan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah supaya menjadikan bangsa kami ini menjadi pulih normal kembali Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan campur tangan Tuhan supaya mereka boleh menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang kesusahan dan tertimpa musibah dalam pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap tenaga kesehatan yang ada. Tuhan, Kau berkati vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung di mana-mana. Tuhan akan tolong supaya semuanya itu menjadi jalan dan cara Tuhan untuk menolong bangsa kami menyelesaikan permasalahan dalam pandemi ini. Tuhan, berkati Tuhan setiap usulan-usulan yang saat ini ada, setiap program-program yang disiapkan oleh pemerintah supaya dapat membantu setiap masyarakat di Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan supaya kami juga semakin kuat Tuhan di dalam Engkau, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui pandemi ini Tuhan. Kami merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan bangsa kami saat ini yang tertimpa bencana alam Tuhan. Kami menyerahkan banjir yang saat ini ada di mana-mana, khususnya di daerah Semarang ini, juga Pekalongan, dan mungkin hanya di Kalimantan. Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan supaya bencana banjir ini dapat segera teratasi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bencana tanah longsor, bencana gunung meletus. Tuhan akan memberkati Tuhan bangsa kami. Tuhan berkati setiap pribadi, anak-anak Tuhan, masyarakat yang ada ini Tuhan yang tertimpa musibah. Tuhan akan tolong berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan kepada yang tidak mengalami musibah Tuhan berikan hati yang penuh kasih untuk menolong saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan, Tuhan berkati setiap warga negara Indonesia supaya kami Tuhan dapat memajukan bangsa kami dan menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang takut akan Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk gereja kami GPI Kudus, BPI Trangkil. Tuhan berkati setiap jemaat yang ada. Tuhan akan tolong yang sakit, kiranya Tuhan akan sembuhkan. Kiranya yang saat ini letih, lesu, lemah Tuhan, Kau akan kuatkan dan bangkitkan kembali. Yang masih dalam pergumulan Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Yang masih sekolah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan akan berikan mereka Tuhan kecerdasan, kepandaian. Kami menyerahkan Tuhan setiap usaha daya upaya yang dilakukan oleh seluruh jemaat supaya kami Tuhan boleh senantiasa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap gereja mitra. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pertumbuhan gereja dimanapun mereka Tuhan. Kau akan menolong, memberkati gembala sidang yang melayani, baik itu gereja induk maupun gereja-gereja mitra yang membantu kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong pertumbuhan gereja ini supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan Tuhan di setiap tempat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan gereja-gereja mitra ini ke dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat
Di Trangkil ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Program-program gereja kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap dosa, kelemahan, pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami, Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga doa yang kami panjatkan ini Tuhan layak untuk Tuhan dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang sungguh kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, atas segala pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat GBI Kudus, BPW Trangkil, Pati, dan seluruh jemaat yang boleh melihat dan mendengar di channel YouTube pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.